اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar teman-teman sehat selalu, amin. Nah, ini aku baru selesai kerja, langsung preparing buat besok pagi mau nonton kajian Ustadz Hanan At-Taqi yang ada di Masjid Islamik Kaulon atau Masjid Tim Sacoy. Nah, di sini aku bawa mukena traveling atau mukena travel size gitu, jadi dia tuh ukurannya kecil ya teman-teman. Pas dimasukin ke tas itu jadi nggak makan banyak tempat, dan ini enak banget buat teman-teman yang suka traveling. Bisa beli mukena ini di toko Orange maupun di marketplace lainnya. Nanti aku taruh link deskripsinya di bagian box bawah ya. Soalnya ini tuh bener-bener enak gitu ya teman-teman, bahannya juga adem gitu, nggak panas. Nah, ini aku juga bawa bantal mini atau bantal traveling gitu. Ini tuh enak banget buat camping. Nah, jadi setelah selesai nonton Ustadz Hanan itu kan biasanya kita duduk-duduk santai di taman sambil tiduran. Nah, ini tinggal di press aja yang item-item itunya ya teman-teman, nanti dia akan mengembang dengan sendirinya. Dan ini ada kipas plus power bank, karena aku belum beli power bank yang pisahnya, jadi aku bawa yang ini dulu. Ini biasanya aku bawa di musim panas, jadi sekalian kipasan sekalian ngecas HP gitu. Jadi dia tuh udah power bank plus kipas ya, jadi simple, enak banget gitu. Nah, untuk ini semua nanti aku taruh link box deskripsinya di bawah ya teman-teman untuk linknya. Nah, ini untuk tiketnya udah aku beli dari 2 bulan yang lalu, dan aku ambil sesi yang pertama dari jam 10 sampai jam 1 ya teman-teman, dan untuk sesi yang kedua itu dari jam 2 sampai jam 5 kayak gitu. Karena sebenarnya bukan jam 5 sih ya, itu jam 4 aja udah bubar, karena kan masjid itu jam 4 mau dipakai buat sholat, jadi harus kosong sebelum jam 4 gitu. Alhamdulillah teman-teman, ini aku udah sampai di Masjid TST atau Masjid Tim Saswi atau Tim Sacoy ya. Ini aku mau masuk dulu ke dalam masjidnya.
مثله سبيل المرء يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Sallallahu Nabi Muhammad Duduk kembali dengan rapi Bunda. Alhamdulillah Allah yang dipilih itu kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Atafi beserta suami dan juga keluarga. Banda monggo dimohon untuk berdiri kembali. Kemudian selanjutnya yaitu sambutan dari kita diri yang mungkin sebagai ketua pengajian di sini sebagai perwakilan dari panitia. Apabila ada kata-kata maupun sikap para panitia yang telah diterima bila kita dengar, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan saya akhiri akhirullah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita diri kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat hati yang teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
أولئك هم المهتدون. Sadaqallahul. Teman-teman yang dirahmati Allah, suatu hari di zaman kala tadi kalau nggak salah, generasi kedua, ada seorang ibu yang mengirim putranya ke medan perang. Karena di zaman dulu itu bagi laki-laki perang adalah sebuah kewajiban negara dan di usia produktif sebelum mereka tua mereka wajib untuk membela negara. Nah ceritanya ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dalam peperangan sebelumnya. Kemudian dia nggak punya siapa-siapa di rumah kecuali satu orang anak laki-laki. Jadi satu-satunya yang tersisa dari keluarganya cuma seorang anak laki-laki yang sudah remaja. Terjadilah sebuah peperangan sehingga dia dikirim sebagai perwakilan keluarga untuk membela negara. Perang dalam bahasa sekarang disebut dengan jihad. Singkat cerita, dalam peperangan tersebut anak ini syahid, meninggal dunia. Dia terbunuh sehingga ibu ini nggak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Maka kemudian pulanglah teman-teman anak laki-laki ini ke rumah yang selamat. Karena di antara beberapa orang yang berangkat, anak ini salah satu yang meninggal, yang syahid. Nah teman-temannya yang masih selamat pulang ke rumah kasih tahu kepada ibu ini tentang berita duka kalau anaknya sudah syahid. Mereka masuk ke rumahnya, minta izin, ada sekitar 3 orang laki-laki, izinkan masuk, kemudian mereka diam. Ibu ini mendengar apa yang mereka akan ucapkan, lalu mereka mengatakan, wahai ibu, ya ummah, kami tidak tahu bagaimana menceritakan ini. Sesungguhnya anak ibu telah syahid. Sesungguhnya anak ibu telah wafat dari perang. Jenazahnya dikuburkan di tempat dia syahid. Karena itu salah satu di antara keutamaan menghadap ibu di mana dia sholat. Mendengar berita duka dari anak-anak muda yang datang membawa berita tersebut, ibunya kemudian bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang hafiz Al-Quran? Salah satu di antara 3 pemuda itu menjawab, ya saya hafiz Al-Quran. Kemudian ibu ini bertanya, bisakah engkau membacakan kepada aku satu ayat Al-Quran yang bisa mengobati kesedihan itu, yang bisa mengobati lukaku, yang bisa mengobati rasa kehilanganku? Bisakah engkau bacakan satu ayat Al-Quran? Kemudian pemuda yang hafiz ini membacakan surat ayat yang tadi saya baca. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Jadi setelah ibu ini meminta kepada salah satu hafiz Al-Quran, bisakah engkau bacakan kepada aku ayat yang bisa mengobati kesedihanku? Gitu aja. Es jeruk apa es teh? Ya belum tutup. Nanti kalau udah ngomong. Oh ya. Ini sedih kan ceritanya kan? Terluka kehilangan putranya. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sedang banyak berpukul, kehilangan, marah, kecewa, terluka, dapat musibah intinya, maka orang yang beriman itu punya cara sendiri untuk mengobati lukanya. Orang beriman, perempuan yang solehah itu punya cara sendiri untuk mengobati lukanya. Caranya bukan scrolling TikTok. Kalau sekarang kan lagi bete scrolling, gitu kan?
beritanya juga berita buruk. Perselingkuhan, berita terakhir tuh vonis 6,5 tahun penjara. Jadi yang pengen berhibur malah jadi semakin Emosi. apa yang salah? Hukum yang salah. Yang salah kita scrolling TikTok untuk mencari hidup. Kita pikir dengan scrolling itu kita bakal terhibur. Mungkin kita bakal merasa agak asik sendiri. Tapi itu nggak jadi obat. Hiburan yang tidak menjadi obat. Karena ada hiburan yang sekedar menjadi jeda, istirahat. Ada hiburan yang bisa menjadi obat. Bahkan tapi ada hiburan yang justru nambah masalah. Masalah kita lagi kecewa, lagi marah, kita malah membuka diri untuk seseorang yang belum salah. Marah sama mantan, cari juga mantan yang lain. Lagi kecewa dengan seseorang, akhirnya membuka akun yang tadinya private, tiba-tiba dibuka, kemudian chat dengan lawan jenis. Ngapain kamu chat sama dia? Cuma hiburan. Cuma hiburan. Ini adalah hiburan yang bukan cuma sekadar jeda, istirahat, apalagi menjadi obat, tapi ini hiburan yang justru menambah masalah. Banyak yang kayak gitu. Istilahnya pelampiasan. Bahasa kerennya second choice. Second choice. Jadi kayak punya stok gitu. Tapi kalau di BC sama ini aku sama ini. Jadi dia punya 10 akun. Semua akunnya aktif, tapi foto aja. iya. Ketika dia sedang kecewa, sedang marah, dan sedih, dia akan gunakan akun itu untuk pelampiasan, untuk untuk search dan seterusnya. Bukan malah mendatangkan solusi, bukan malah menjadikan, tetapi nambah masalah. Orang yang beriman punya cara sendiri untuk menghidupkan. Perempuan yang solehah punya cara sendiri untuk merecovery kondisi emosional yang terganggu. Salah satu cara untuk mengobati luka itu adalah belajar. Bukan. Number one itu mah. Tapi ya. Bener ngerasa. Mengobati luka itu memang masalah sih. Apalagi yang kerja sampai pinjol. Demi belanja Lihat dulu, teman terus dapat bahaya. Kalau belum bayar hutang karena belum jatuh tempo, oke. Tapi kalau belum bayar hutang karena dianggap orangnya dan nagih, Bagus. bahaya. Jangan Banyak. Nah, Ibu ini masih harus bersolidaritas. Beriman. Sehingga seorang perempuan beriman sedang sedih, dia punya cara sendiri. Ketika perempuan beriman sedang terluka, dia punya cara untuk sembuh. Ketika perempuan beriman sedang kehilangan, dia punya cara untuk berhati hati dia yang lebih dan terlibat. Caranya dia ingin merenung dan tadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Sehingga Jangan kalau lihat jauh langsung saya masih mikir-mikir beli tiket ya. Jangan lu aja caranya. Kalau itu kan nggak mungkin lagi saya cancel kan. Kadang-kadang dia bilang, Ustaz ini pendaftarannya udah penuh, karena belum buka. Kawan, saya udah tahu trik-trik itu bilang tadi. Jadi teman-teman, insya Allah kuota kalian yang dipakai buat mencari ilmu dan belajar itu akan jadi sedekah di dalam Amin. Jadi kalau kalian punya kuota, mending daripada scrolling TikTok, cari bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Tentukan kalian kebenaran apa yang kalian cari, sejarah,
ilmiahkah, penciptaan ilmiahkah, cari aja. Supaya apa? Supaya dapat pertama di obat atau yaitu ya. Kalau udah yakin, kita bisa berobat. Yang kedua, poin yang ingin disampaikan. Bagaimana cara berobat dengan Al-Quran? Seperti ibu tadi, carilah ayat-ayat sesuai dengan masalah kita. Kita boleh bagus banget baca Al-Quran secara runut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai khatam. Misalnya sebulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam. Paling lambat setahun sekali khatam di bulan Ramadan. Boleh bagus baca Al-Qurannya itu runut. Tapi membaca Al-Quran secara runut ini biasanya lebih ke arah ibadah, bukan mencari makna ataupun renungan yang menjadi solusi terhadap Al-Quran kita. Dia baru berbentuk ibadah, dan itu bagus, cuma nggak jadi solusi, baru menjadi pahala. Makanya tips kedua, kalau kalian pengen berobat dengan Al-Quran, cobalah cari ayat-ayat yang sesuai dengan tema masalah yang kalian sedang hadapi. Begitulah dengan ayat itu. Kalau dulu kami mencarinya dengan membaca, ada namanya kitab Fathur Rahman. Fathur Rahman itu kayak kitab indeks Al-Quran. Jadi kalau kita mau nyari ayat apa, kita cari di situ, ketemu ayatnya, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, berbicara tentang tema yang ini. Kita akan mencari itu. Tapi kalau sekarang lebih gampang. Kalian harus bisa bahasa Arab, kalian harus buka kitab Fathur Rahman. Kalian cukup buka sosmed atau internet, cari di Google. Kalau kalian lebih gampang lagi, cari di ChatGPT AI ayat tentang galau. Aku pilih ini, tapi takdir memilih itu. Wa khairul lakum tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa saja kalian memilih sesuatu padahal itu baik untuk. Jadi jangan sok tahu. Makin sudah. Dan itu yang kita hanya kita lagi galau, muncullah ayat, kita browsing, kita searching. Oh, saya pengennya ini, Allah kasih ini. Saya nggak pengen yang ini. Terus kayak kenapa hidupnya jadi kesini? Tinggal di Hongkong, kenapa saya di Pulau? Kenapa? Jawab. Jadi tidak suka terhadap sesuatu hal itu bagi kamu. Jika kamu ingin sesuatu karena bagi kamu itu Allah tahu, Allah alam. Beritahu saya karena tadi browsingnya sesuai tema. Dan itulah alasan paling jelas teman-teman, kenapa Al-Quran itu turunnya itu nggak runut. Surat pertama yang turun pada Nabi surat apa? Iqra. Surat Al-Alaq. Padahal surat Iqra itu urutan keberapa? 9, bukan surat pertama. Surat pertamanya apa? Al-Alaq. Ya dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, dan terus sampai An-Nas. Kenapa kok Al-Alaq, Iqra, kemudian turun surat Al-Fatihah berikutnya, kemudian turun surat misalnya Al-Asr. Kenapa yang turun itu surat-suratnya itu acak gitu? Al-Muzammil, Al-Mudaththir, kenapa acak? Kenapa enggak turun gitu? Karena Al-Quran tidak turun sesuai dengan urutan mushaf. Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami Nabi. Artinya apa? Tematik. Lalu kenapa dirubah urutannya? Karena urutan ini adalah urutan sesuai dengan apa ya? Urutan ini kan munculnya urutan apa? Turunnya secara acak, secara tidak berurutan karena mengikuti tema peristiwa yang sedang dialami oleh Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta yasiru wa ghani husnuri. Aku dan kamu, kita semua di sini nggak asing, dan kita saling mengenal jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa yang selaras, yang harmoni, yang aku bisa mengenali semua yang ada di sini adalah punya ruh yang beriman, punya batin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di wajah para gadis, para girls yang ada di sini sudah tertulis bahwa di sini adalah perempuan muda. Dan aku datang dari Bandung jauh-jauh ke Mall, punya titipan pesan. Allah punya cinta, Allah kasih buat aku, dan aku ingin nge-share buat teman-teman yang ada di sini. Boleh aku share? Salam. Terima kasih sangat sekali ruangan kita. Iya. Luar biasa. Ya. Dan ya, aku nggak banyak apa-apa, aku hanya pengen ngomong bahwa di sini aku ucap terima kasih. Terima kasih buat hati yang mungil dan kamu yang mungil. Yang ini ya biasa. Mungkin di sini hati mungil menemani kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun di sini yang termatang. Berapa tahun? 60 tahun, 60 tahun, Masya Allah, luar biasa ya. Hati mungil. Oke, sudah kita jual barang. Hati mungil ini sudah ngerasain suka duka, sudah ngerasain rapuh, sudah ngerasain bahkan remuk, yang mungkin udah pernah ngerasain hati yang remuk. Sudah sering. Ini hancur. Oke. Yang itu kenapa berkeping-keping? Baik, yang di sana kenapa? Hancur lebur. Oke, luar biasa. Ada yang masih rasa? Baik, ada lain yang saya Oke, ada yang baru dikasih? Yang rata merahnya itu kita yang sudah berjuang. Yes, terima kasih hati mungilku, kamu selama ini jangan diajak sendirian, jangan dibiarkan dia kosong, jangan dibiarkan dia hampa. Gak mungkin dia sanggup berjuang dengan kesedihan dia butuh
Ya, diajak nangis boleh. Boleh. Kalau nangis itu asal tidak meraung-raung. Apalagi reok. Tapi tantrum. Nah, itu ditantrum. Nah, salah satu menghiasi kalau bisa kok nggak tantrum, kita bawa kemana hati kita. Jadi, luar saya ide penyembuhan itu dari Tuhan, dari Allah. Allahu Asy-Syafi. Allah Sang Maha Penyembuh, pengobat, pemulih, bikin kita kembali comfort. Comfort itu nyaman lagi. Perih, bleeding, berdarah-darah. Tapi kalau bareng Allah, ya mungkin masih bleeding, masih berdarah. Tapi ada feeling comfort, ada rasa nyaman. Gimana ceritanya berdarah-darah dan masih ada rasa nyaman. Itu sesuatu yang mungkin kita nggak ngerti gimana. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد على خلقك ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين